Islam. Karena akhlak, syariat, ahkam itu adalah bagian poin-poin yang wajib setiap muslim menuntutnya dan mencarinya. Jika seandainya hari ini Anda mempelajari kitab Qanaah, maka diwajibkan besok Anda mempelajari tentang jual beli halal dan haram. Mana yang dihalalkan kemudian kita ikuti, dan mana yang diharamkan kemudian kita jauhkan. Kalau hari ini kita belajar tentang sabar, maka besok harinya diwajibkan kita mempelajari hukum terhadap apa-apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu diterangkan di babul ahkam, sehingga kita bersabar dari maksiatnya dan bersabar untuk menjalankan taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini ada di dalam fikih. Jadi fikih, adab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian ilmu din. Jadi akhlak ini adalah bagian, dan alas itu semua adalah akidah. Alas dari fikih dan adab adalah akidah. Tidak ada gunanya seorang muslim memiliki pengertian dan ilmu tentang qanaah dan sabar, mengerti betul tentang makna zuhud, mengerti betul tentang makna tawakal, ridha, sabar dan yang lainnya, akan tetapi imannya kosong dari ajaran Rasulullah SAW. Akidahnya bobrok. Tergelincirnya tasawuf ke dalam kesesatan akibat kosongnya mereka dari akidah yang benar. Sebagaimana tergelincirnya sebagian fuqaha di dalam ahkam, karena mereka juga tidak memiliki akidah yang benar. Berarti ada 3 poin yang antum wajib tuntut dalam menuntut ilmu. Pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan yang kedua, ilmu ahkam, yaitu ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu adab, akhlak, dan semacamnya. Dan ini bagian dari ilmu adab, dan masih ada ilmu yang harus dituntut, yang lainnya. Nah, di sini posisi kita di sini. Makanya Rasulullah SAW membedakan antara agama dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Jika seandainya datang kepada kalian laki-laki yang hendak meminang anak putri kalian, yang kalian sukai akhlak dan agamanya. Gimana Rasulullah SAW membedakan antara akhlak dengan agama? Karena akhlak ini dia, dan agama adalah ahkam-ahkam yang di dalamnya ada perintah dan larangan, halal dan haram. Lihat bagaimana pada diri orang-orang Quraisy ada akhlak, akan tapi mereka jahiliyah, bodoh, tidak mengerti tentang halal dan haram. Jadi mulailah kita sampingkan pemahaman. Orang hanya yang memperhatikan hati dan permasalahan yang berkaitan dengannya, bahwa itu saja tidak menyelamatkan seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Dia membersihkan, iya, akan tetapi jika seandainya dia tidak dibersihkan dengan akidah dan benar, maka dia tidak akan bersih selama-lamanya. Nah, di posisi itu kita mulai kajian kita sehingga kita paham. Maka hadirilah majlis-majlis ta'lim yang menerangkan tentang tauhid. Hadiri pula lah kajian-kajian majlis ta'lim yang menerangkan tentang ahkam fikih. Masih tidak cukup jika seandainya antum hadir di sini, masih tidak cukup untuk menjalankan syariat Islam. Jangan sangka bahwa dengan menghadiri majlis ta'lim satu ini berarti Anda telah menjalankan Islam semuanya. Tidak. Sesungguhnya hukum-hukum Islam itu sangat panjang. 23 tahun Nabi menerangkannya. Setengah umur Umar bin Khattab.
mendengarkannya dengan kecerdasannya dan kefokusannya. Lihat, kita menuntutnya 1 jam dalam 1 minggu dengan kelalaian kita, dengan mengantuk kita, dengan tidak fokus kita, dengan sibuk kita dengan dunia. Berarti banyak yang kita lalaikan yang harus kita kejar. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu dan kepada ilmu. Kembalilah kepada ilmu dan kembalilah kepada ilmu. Hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW jika seandainya salat mengimami manusia, tidak sedikit laki-laki yang terjatuh tersungkur karena kelaparan, sehingga orang-orang Badui yang datang ke masjid menyangka mereka adalah orang gila. Ketika Rasulullah SAW salat, Rasulullah SAW menghadap mereka. Rasulullah SAW sering memujuk mereka mengatakan, "Lau ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala," sekiranya kalian tahu apa yang akan kalian peroleh di sisi Allah Azza wa Jalla, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah. Niscaya kalian akan suka agar ditambahkan kemiskinan dan kebutuhan hidup. Ditambah, niscaya kalian berharap agar lebih susah lagi hidup kalian seperti itu. Ini di dalam bab kesederhanaan hidup. Apa kata Rasulullah SAW? Sekiranya kalian tahu apa yang Allah persiapkan untuk kalian dari pahala dan ganjaran yang besar, niscaya kalian berharap kalian lebih disusahkan lagi hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Ashabus Suffah? Yang terjadi adalah tidak kuatnya mereka berdiri untuk salat, sehingga tersungkur karena lapar yang sangat. Wahai muslim yang mengeluhkan hidup hari-harinya, wahai muslim yang menangisi gajinya yang sedikit, wahai muslim yang tidak bisa mengajar istrinya dan anak-anaknya untuk hidup qanaah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka beristri dan semacam. Siapa di antara kita yang berdiri salat kemudian ia tersungkur? Siapa di antara kita yang berdiri salat kemudian ia tersungkur karena kelaparan? Tidak ada seorang muslim di zaman sekarang ini tersungkur kelaparan. Subhanallah. Berarti kejadian yang terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan meja makanan yang di atasnya ada makanan nikmat sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Isa? Diturunkan salwa dan manna agar setiap pagi dan sore harinya mereka tidak bekerja hanya untuk menyantap apa yang telah dihidangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak mustahil bagi Allah untuk memustajabkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Rasulullah SAW tidak mengatakan itu. Rasulullah hanya mengatakan ketika ia belah salah satu batu di perang Khandaq, kelaparan sangat melilit mereka, pekerjaan sangat berat. Sahabat-sahabatku, jika seandainya kalian hendak dunia, kuasai Kisra dan Kaisar. Demi Allah, dengan kelihatan pedang ini saya melihat perbendaharaan Kisra dan Kaisar akan datang kepada kalian. Berarti di sini Rasulullah SAW tidak mengajarkan sahabatnya untuk bersenang-senang. Hidup adalah perjuangan. Dan yang kedua, itulah inti hidup. Jika seandainya ada seseorang, semua nikmatnya berjalan sesuai yang dia inginkan, hartanya melimpah karena harta warisan dari orang tuanya yang kaya raya, tidak ada kata tidak ada sesuatu yang dia minta kecuali telah ada di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang ia angan-angankan kecuali terlaksana semuanya. Anda sangka dengan demikian bahagia hidupnya? Tidak. Kebahagiaan ada pada perjuangan.
Bab depan kita akan mempelajari tentang babul qanaah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kami telah merasakan hidup susah dan nikmatnya, bahagia dan sengsaranya. Tetapi kami tidak dapatkan kebahagiaan kecuali pada qanaah. Jika seandainya seseorang yang sebagaimana yang saya gambarkan tadi mendapatkan semua yang dia inginkan, hartanya ia miliki, semua kehendaknya terwujud, niscaya dalam setahun dia akan bosan dengan kehidupannya tersebut. Dia ingin butuh kehidupan yang lain. Berarti kehidupan ini yang bahagianya adalah perjuangan. Sebagaimana bahagianya orang yang berpuasa ketika hendak bertemu ketika berbuka. Bahagianya seorang pemuda yang menahan hawa nafsunya kemudian ia menikah. Bahagianya seseorang fakir kemudian ia mendapatkan harta dan semacam itu kebahagiaan. Dan bahagia seorang muslim ketika ia beribadah, berletih-letih dunia, kemudian dia mendapatkan ganjarannya di akhirat di hadapan Allah. Itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan muslim itu. Jadi janganlah seorang muslim mengeluhkan apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Mana tahu Allah apa yang dia harapkan tersebut, yang ia inginkan tersebut, ia panjatkan selalu doanya kepada Allah, tidaklah baik nantinya akhirnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang kalian anggap satu kebaikan akhirnya menjadi keburukan bagi kalian. Dan sebaliknya. Prinsipnya adalah redha kepada Allah. Redha terhadap takdir. Dan kemudian qanaah dengannya. Hadis Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia sahih. Apa kata Rasulullah? "Lau ta'lamuna ma lakum indallah." Sekiranya kalian tahu apa yang ada di sisi Allah dari pahala, niscaya kalian akan meminta susah lagi. Jadi sudah kita gambarkan susahnya sahabat-sahabat itu. Kalau tersingkap tabir, terbuka cakrawala, nampak apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang susah, niscaya kalian minta lagi kesusahan lebih dari kesusahan yang mereka rasakan. Apa keajaiban tabir yang tersingkap itu sehingga kita memintanya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kiranya poros yang membuat ia berputar di tempat itu adalah kesabaran tentang musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Kesabaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa berhenti aliran pahalanya. Mengalir terus. Selagi ia bersabar dia mengalir. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah yang akan dihadirkan oleh seorang yang beriman tentang kesusahan dan kesulitan hidup yang dia alami, kemudian dia ihtisab. Ihtisab diharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kesulitan apapun yang terjadi pada hidupnya tidak lepas ucapannya mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'matih. Ini harus diajarkan kepada anak dan istri, kepada keluarga untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat hidup. Pahamkan antum ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Ismail, anaknya. Setelah lama ia berpisah dengan anaknya tersebut. Sesampainya di Makkah, Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan anaknya Ismail. Yang bertemu dia adalah menantunya, istri Ismail. Sebagai orang tua yang Nabi dan Rasul, maka ia bertanya tentang kehidupan anaknya. Bagaimana keadaan kalian? Apa kata istrinya tersebut? Kami dalam keadaan susah, sulit. Bagaimana tidak susah wahai orang tua? Dia tidak tahu bahwa itu ayahnya. Bagaimana kami tidak susah? Makan kami hanya air dengan daging. Makan kami hanya air dengan daging. Air zam-zam dan daging hasil dari buruan yang dilakukan oleh Ismail. Apa kata Ibrahim? Mengisyaratkan sesuatu kepada anaknya Ismail. Apa katanya? Kalau seandainya Ismail pulang, sampaikan salamku untuknya.
dan kabarkan kepadanya untuk merubah daun pintunya. Sesampainya Ismail alaihissalam ke rumah, kemudian dikabarkan ada orang tua yang datang. Apa kata istrinya bahwa pesan orang tua tersebut untuk merubah daun pintunya? Apa kata Ismail? Sesungguhnya yang datang itu adalah ayah, dan ia menyuruh untuk aku menceraikanmu. Hanya sebatas tidak qanaah, hanya sebatas tidak sabar di dalam hidup, makan air dengan daging saja. Jadi sabar dalam masalah ini hal yang sangat penting, terutama di zaman yang susah sama sekarang ini. Susah bagi seseorang mudah mengeluarkan uang 100 ribu, 200 ribu. Sebagian muslim bekerja dalam satu hari 20 ribu, alangkah susah hidupnya. Harus bekerja 8 jam, berpeluh berletih. Tidak dari kebahagiaan, tidak dari kebirrian, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, menghambur-hamburkan uang di saat kaum muslimin yang lainnya susah hidupnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Dan hendaklah kita belajar agama itu untuk menyingkap tabir-tabir agama, sehingga pikirkan kita, akal cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir orang awam. Hendaklah orang yang sudah lama mengaji tidak sama cara berpikirnya dengan orang yang baru mengaji. Apa yang ia harus pahami adalah apa?